Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adila Randisva, NIM 2207061146. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kuasa pengetahuan. Poin yang pertama, ada puncak kemajuan ilmu pengetahuan. Di kalangan para ahli sejarah, banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan periode sejarah. Namun dapat disimpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bahtiar dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Yunani kuno, Islam, Renaissance, dan modern dan kontemporer. Yang pertama ada Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap inquiring attitude, yaitu suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, sikap menerima begitu saja, sehingga pada zaman filsafat tumbuh dengan subur. Yunani menjadi puncak kejayaan atau zaman keemasannya. Pada zaman ini pula banyak bermunculan ilmuwan terkemuka, di antaranya ada Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya ada periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali ke Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali dengan perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektual di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam. Suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filsuf Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Ketika Irak, Syria, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Sekitar abad 67 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawa karya Al-Razi pada tahun 850 sampai 923. Merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Kemudian ada Al-Khwarizmi, yaitu algoritmus atau algoritmus, menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Dalam bidang kimia ada Jabir bin Ibnu Hayyan atau Jaber dan Al-Biruni. Selain disiplin ilmu di atas, sebagian umat Islam juga menekuni logika dan filsafat. Sebut saja Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah atau Avempes, Ibnu Tufel atau Abu Besar, dan Ibnu Rus atau Averroes. Selanjutnya ada masa Renaissance dan modern. Michelet, seorang sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance.
Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan 16. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Selanjutnya ada periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut dengan sains besar. Linus Pauling pada tahun 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Penemuan yang merubah warna dunia yaitu listrik, elektronika, robotika, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin, transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada wacana teori ilmu sosial kritis. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera yang berbeda sekali dengan kepercayaan, tahayul, dan penerang-nerangan yang keliru. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan timbul karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tadi timbul karena banyak sekali aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin mengetahui kebenaran dari kegelapan tersebut. Suatu kecenderungan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara berikut. Yang pertama, penemuan secara kebetulan. Penemuan secara kebetulan memiliki arti penemuan yang sifatnya tanpa direncanakan dan diperhitungkan terlebih dahulu. Penemuan semacam ini walaupun kadang-kadang bermanfaat, tapi tidak dapat dipakai dalam suatu cara kerja yang ilmiah, karena keadaannya tidak pasti atau kurang mendekati kepastian. Dengan demikian, datangnya penemuan tidak dapat diperhitungkan secara berencana dan tidak selalu memberikan gambaran yang sesungguhnya. Yang kedua adalah hal untung-untungan. Hal untung-untungan memiliki arti penemuan melalui cara-cara percobaan dan kesalahan-kesalahan. Perbedaan dengan penemuan secara kebetulan adalah pada metode ini manusia lebih bersikap aktif untuk mengadakan percobaan-percobaan walaupun tidak ada pengetahuan yang pasti tentang hasil-hasilnya. Biasanya apabila percobaan pertama gagal, diadakan percobaan-percobaan berikutnya yang sifatnya memperbaiki kesalahan yang terjadi pada percobaan terdahulu. Selanjutnya ada kewibawaan. Kewibawaan yaitu berdasarkan penghormatan terhadap pendapat atau keilmuan yang dihasilkan oleh seseorang atau lembaga tertentu yang dianggap mempunyai kewibawaan atau wewenang. Dalam hal ini mungkin tidak diusahakan untuk menguji kebenaran atau pendapat atau penemuan tersebut yang lazimnya tidak didasarkan pada suatu penelitian atau penyelidikan yang mendalam. Mempercayai pendapat atau penemuan tersebut tidaklah selalu merupakan suatu keliruan, akan tetapi kemungkinan adanya kesalahan selalu ada apabila tidak ditelaah benar-benar secara mendalam. Yang selanjutnya adalah usaha-usaha yang bersifat spekulatif. Walaupun agak teratur, artinya dari sekian banyak kemungkinan, dipilihlah salah satu kemungkinan walaupun pilihan tersebut merupakan cara yang setepat-tepatnya. Selanjutnya ada pengalaman, artinya berdasarkan pikiran kritis, akan tetapi pengalaman belum tentu teratur dan bertujuan. Mungkin pengalaman tersebut hanya dicatat saja.
Selanjutnya ada penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan analisis dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta masalah yang disoroti untuk kemudian mengusahakan pemecahannya. Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan diketahui cara sebab akibatnya. Suatu penelitian dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode tertentu, yaitu metode-metode ilmiah untuk menemukan kebenaran. Dengan demikian, penelitian pada hakikatnya merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Betapa besarnya manfaat dan kegunaan penelitian kiranya sulit untuk disangkal, karena penelitian itulah manusia mencari kebenaran pergaulan hidup yang ditentukan oleh lingkungan sosial budaya, ilmu hukum, dan lingkungan alam. Dengan demikian, penelitian merupakan alat utama yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Pemikiran adalah proses menggunakan otak untuk mengolah informasi pengetahuan. Diperoleh melalui dua cara, yaitu melalui pengalaman langsung atau fakta dengan melihat dan mendengar sendiri menggunakan media komunikasi. Yang kedua, melalui interaksi sosial dengan keluarga atau lingkungan. Untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, semua pengalaman dan pengaruh ini harus diolah secara sistematis oleh otak, dipikirkan secara mendalam, dianalisis dengan pertanyaan kritis. Seseorang baru bisa dikatakan berilmu pengetahuan ketika mampu memahami bagian-bagian, sifat-sifat, dan unsur-unsur pengetahuan secara sistematis. Itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada sedikit kata-kata. Wisuda adalah impian setiap mahasiswa, namun kita perlu berjuang dari semester demi semester untuk mewujudkannya. Mengeluh boleh, menyerah jangan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.